Saat ini saya sedang berada di Desa Purworejo yang merupakan salah satu tridesa atau 3 desa yang terdampak rob. Selain Desa Purworejo, ada 2 desa lagi yang terendam rob, yaitu Morodemak dan Margolindo. Masyarakat dibuat terbiasa dengan kondisi tingginya rob, termasuk dengan dampaknya. Padahal rob sangat berisiko pada anak-anak mereka. Saya akan mengajak sahabat Beta untuk melihat kondisi anak-anak di wilayah Tridesa yang terdampak rob. Selamat datang di liputan Beta News Tridesa Demak. Bertahun-tahun 3 desa atau yang akrab disebut Tridesa, Purworejo, Margolindo, dan Morodemak di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak hidup berdampingan dengan rob. Sejak tahun 2018, air rob pertama kali memasuki pemukiman warga di Tridesa. Hingga puncaknya, di tahun 2022, air rob yang tak terbendung menenggelamkan sejumlah rumah dan akses jalan utama. Meski tak tercatat secara rinci dari tahun ke tahun mengenai rob di Tridesa, namun pemandangan di sana sudah menegaskan bahwa wilayah tersebut kini butuh perhatian khusus. Tercatat di BPBD Demak, ketinggian rob pada bulan Mei 2023 sudah mencapai hingga 110 cm. Keadaan yang tidak segera diatasi akan mengancam keberlangsungan hidup anak-anak di 3 desa terdampak rob. Perubahan iklim dan penurunan tanah secara masif dijelaskan dalam jurnal yang ditulis Muh Aris Marfai. Ia menyebut di wilayah pesisir Kabupaten Demak mengalami penurunan tanah mencapai 1,15 meter per tahun, terutama berada di 3 kecamatan Sayung, Bonang, dan Wedung. Selain itu, rob juga disebabkan karena kecenderungan naiknya air pasang laut. Pada tahun 2002 hingga 2022, kenaikannya mencapai 18 cm per tahun. Prediksinya, air pasang laut akan terus melonjak hingga 57% pada tahun 2025. Halo Bu. Monggo Mbak. Bu, Pak. Lagi apa ini Bu? Lagi santai duduk-duduk. Ini adik ini kelas berapa? 3 Kelas 3. Sekolahnya di mana, Dek? SDIT Kota Wali Demak. Itu kan di kota ya, Mbak? Iya. Kalau pas berangkat sekolah itu gimana? Ya kalau pas berangkat sekolah itu kan kita naik motor ya Mbak ya, jalannya itu kan sering kena rob, itu susah Mbak akses ke sana. Terus kalau naik angkot akomodasinya juga mahal. Apalagi kalau motor sering kena air rob itu kan karatan, jadi kita sering masuk bengkel sering rusak apanya itu rantainya itulah, pokoknya sering ganti onderdil gitu karena karatan. Terus adiknya sering telat kalau pas robnya naik. Iya. Gitu. Kalau pas robnya tinggi gitu kan, kadang bilang sama gurunya gitu minta izin telat itu karena robnya tinggi kan, akses jalannya itu kan lambat gitu. Saya lihat itu mulai tahun 2018 itu sudah mulai naik ke jalan-jalan, sampai ke jalan kampung-kampung itu sudah naik karena emang kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi emang benar-benar kondisinya ini harus kita pikirkan, karena rob ini juga saya juga bingung karena tidak masuk di bencana, padahal itu setiap hari kita tergenang rob terus atau tergenang dengan air. Kalau kondisi rob ini mempengaruhi warga nggak Pak untuk sosialnya dan lain-lainnya gitu? Untuk rob Mbak, sangat berpengaruh untuk warga. Salah satunya anak-anak Mbak, karena melihat saya anak-anak itu untuk mau menuju ke sekolahan itu banyak terkendala karena kondisi rob itu tadi. Bahkan Nyun Sewu sampai kemarin itu beberapa kali atau beberapa waktu yang lalu itu sampai dinaikkan sampai perahu. Ada kemarin sempat viral juga. Jadi karena tidak bisa dilalui dengan jalan kaki sampai dinaikkan dengan perahu, digendong sama bapaknya karena inginnya anak-anak pengen belajar bisa untuk meraih pendidikan yang lebih baik lagi. Sering telat? Sering telat, sering dimarahin gurunya dan kena denda.
Dari sini jam berapa Pak sampai sana? Dari sini itu jam 5:30, terus sampai sana harus 7:30 harus sampai. Kadang nunggu sampai jam 8 mobilnya itu baru datang. Kadang nggak jadi sekolah, nggak ada angkutan gitu. Sekolahnya di mana Pak? Di MTS 5 Bonang, sebelah KUA. Terus itu biaya untuk ongkosnya itu gimana Pak setiap harinya itu? Sekarang ini mahal. Dulu cuma 3.000, sekarang 10.000 sampai sekolah. Jadi bolak-balik 20.000. Itu udah sama uang saku? Gimana? Sudah sama uang saku Pak? Uang saku ya kadang tambahan 5.000, jadi 25.000. 25.000 setiap hari? Setiap hari. Biasanya kalau ikut melaut dia itu dapat berapa Pak? Ya di laut itu kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat dikit. Ya 50, kadang-kadang ya 150. Terus sekali melaut gitu Pak? Iya. Untuk adiknya ini. Hmm. Terus kok boleh Pak, kan di laut berbahaya Pak untuk anak-anak? Ya berbahaya sih Mbak, tapi keadaan nggak punya uang terus terang ya kalau mau melaut lah untuk biaya sekolah gitu. Terus ini karena dia dorongan sendiri atau paksaan karena disuruh jenengan itu Pak? Ya nggak ada yang dorong sendiri ya. Karena niatan sendiri? Untuk ya apa itu namanya, kalau orang Jawa sakti sama orang tua gitulah. Tapi udah mulainya sejak kapan Pak itu dia ikut ke laut? Dari SD ya. Dari SD kelas berapa itu Pak? Udah Kelas 6, kelas kelas 6. 5. Air rob yang tak lagi bisa surut memaksa pemerintah kabupaten harus melakukan pengurukan jalan. Hampir setiap hari, mobil truk berdatangan mengirim tanah uruk guna peninggian jalan. Tak hanya akses jalan desa, rumah warga yang tergenang air juga harus ditinggikan. Bahkan mayoritas warga memiliki pompa air yang berfungsi untuk menguras rembesan air rob yang masuk ke halaman rumah. Pemandangan mengharukan menjadi suguhan saat memasuki sebuah gang yang masih terendam air. Anak-anak tak bersepatu yang hendak pergi ke sekolah masih tampak riang, meski harus menerjang genangan air. Mirisnya, tak hanya di perjalanan saja, air rob juga ada di kelas menemani proses belajar mereka. Akibat kondisi sekolah yang memilukan dan jauh dari kata layak, membuat sejumlah orang tua memilih menyekolahkan anak-anaknya keluar desa. Meski harus mengeluarkan biaya jauh lebih mahal, pilihan itu tetap ditempuh demi memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Untuk kondisi rob di SD Purworejo ini bagaimana Bu kondisinya? Rob itu hampir setiap hari dan rata-rata tinggi terus untuk di Purworejo ini. Jadi untuk pembelajaran ya kurang maksimal lah gitu. Terutama ini untuk yang di kelas 1 juga robnya selalu masuk kelas tinggi. Jadi untuk kelas 1 pembelajarnya dialihkan ke kelas yang panggung itu, kelas tinggi. Ini Diamankan. mulai robnya sejak kapan Bu? Sudah sekitar 2 tahunan. 2 tahun kemarin, tahun 2022 gitu. Terus kalau pas belajar ngoten Bu, ini kan masih terendam Bu. Iya. Ini anak-anak emang kakinya harus terendam terus atau bagaimana Bu pas belajar? Kalau waktu jalan seperti ini ya terendam, terpaksa karena terpaksa. Tapi kalau sudah pembelajaran dalam kelas-kelas itu kakinya itu dinaikkan di sandaran meja itu. Di meja kan ada kayunya itu lah. Di atas itu diletakkan di atas di sandaran meja. Kadang kalau anak-anak yang sekolah di SD sini itu sekolahnya sampai terendam, di kelas-kelas pun terendam. Jadi mereka belajarnya juga tidak bisa maksimal. Mereka kayak ya karena nggak pernah pakai sepatu ya, karena kelasnya kan kerendam, jadi belajar pun juga kadang anak-anak malah sering main gitu. Ada kan itu banyak ikan-ikan yang masuk ke sekolah juga. Kalau ini kan adiknya sekolahnya di luar. Itu karena jadi alasan Mbak sendiri pengen
fasilitas yang menjamin atau Ya. gimana? Ya memang itu juga tujuan teman saya juga, karena satu itu kan tadi kita belajarnya nggak maksimal kan di sini, anak-anak juga bermain juga susah. Kalau di sana kan meskipun dari pagi sampai siang gitu kan mereka tetap belajar, bisa maksimal belajarnya. Terus juga ya meskipun kita perjalanan ke sana sulit, ya bagaimana harus tetap kita lalui karena ya itu tadi untuk pendidikan ya. Kenyamanan, gitu. Bu, ini kan terkendam rob, jadi ada beberapa akses pendidikan yang udah off, itu apa saja Bu di sini? Ya, untuk perpustakaan sudah tidak bisa digunakan sama sekali karena sudah tinggi, robnya masuk, itu sudah off, sudah tidak pernah dipakai. Untuk buku-buku perpustakaan kita amankan di kelas-kelas. Kita ironis, kita sangat sedih melihat hari ini bagaimana banyak sekolah yang terendam sehingga proses kegiatan belajar mengajar itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau ada anak-anak yang usia sekolahnya sudah SMP maupun SMA itu harus keluar daerah, apalagi belum ngomong soal pendidikan agama diniyah, kemudian ngaji. Kita tahu setiap mulai sore menjelang sampai malam itu rob sudah mulai tinggi, jadi mereka pendidikan agamanya pun kurang berjalan dengan lancar. Peta persebaran rob juga diterangkan Durotun Nafisah dalam jurnal penelitian tentang pemetaan sebaran genangan rob di pesisir Bonang Demak. Pada tanggal 12 April hingga 5 Mei 2016, total wilayah pesisir Bonang yang tergenang rob sebanyak 1.998,14 hektar dengan wilayah Tridesa, Moro Demak 38,549 hektar, Purworejo 684,3 hektar, dan Margolinduk 83,8 hektar. Masifnya rob yang terjadi di Tridesa membuat SDN 1 Purworejo tak luput dari genangan air. Kini SDN 1 Purworejo tak lagi memiliki lapangan untuk upacara, olahraga maupun kegiatan-kegiatan di luar kelas. Satu-satunya pilihan mereka adalah memanfaatkan lapangan desa yang hanya tersisa sekitar 20% saja, karena 80% lapangan sudah terendam air rob. Tak hanya kehilangan lapangan, sejumlah toilet di belakang sekolah kini juga tak lagi berfungsi. Untuk menuju satu-satunya toilet yang masih bisa difungsikan harus melewati akses yang tak cukup layak dan terbilang berbahaya bagi anak-anak. Kemudian upacara juga sudah tidak bisa karena keadaan seperti ini tadi, upacara, kegiatan pramuka, olahraga juga tidak di sini. Kita anak-anak dibawa keluar, jalan-jalan mencari lapangan desa. Kita gunakan untuk olahraga keluar. Nanti kalau sudah selesai olahraga, baru anak-anak masuk bersama-sama Bapak Ibu guru lagi. Pak, ini saya lihat kok ini lapangan dulunya emang segini atau gimana Pak? Untuk lapangan Mbak, dulu ini cukup luas. Dengan kondisinya adanya rob, bisa dilihat juga ini masih banyak yang tergenang air. Jenengan masuk di sini itu sampai kurang lebih 1,5 meter sampai 1,8 meter Ya, kedalamannya. Ini kan udah lama terendam rob. Terus anak-anak kalau bermain itu bagaimana Pak? Jadi kemarin itu sempat sebelum ini diuruk, itu ada yang main di jalan, maka itu bahaya. Bahkan di jalan itu sampai main sepak bola itu sampai di jalan Mbak. Karena saya juga prihatin melihat anak-anak kok main di jalan. Belum bisa, jenengan bisa lihat ini pada main layangan ini pun juga agak kesusahan karena tidak ada tanah lapang. Jadi ini pemerintah desa bercita-cita ini mengaktifkan kembali untuk lapangan ini, karena lapangan ini juga salah satu aset desa Purworejo. Dibandingkan 3 desa itu yang mempunyai lapangan hanya Purworejo. Makanya dulu ini di sini cikal bakalnya itu sebagai tempat turnamen sepak bola ataupun kegiatan olahraga lainnya. Jadi saya pengen kembali nanti bisa aktivitas kembali menjadi salah satu pusat untuk kegiatan olahraga yang ada di Tridesa ini khususnya.
Perubahan iklim dan pemanasan global dinilai menjadi faktor terjadinya rob di wilayah pesisir Demak. Namun, sejumlah faktor juga disebut sebagai penyebab lain terjadinya rob, di antaranya land subsidence atau penurunan tanah, reklamasi, dan pembangunan kawasan yang begitu masif. Bertahun-tahun tanpa solusi, kini AIROB mulai merenggut hak anak untuk mendapatkan fasilitas bermain yang layak. Minimnya fasilitas bermain membuat anak-anak di Tridesa nekat bermain di tempat yang berbahaya. Iya Bu, mengenai pembangunan itu kan mempengaruhi beberapa desa kan naiknya air limpasan laut Bu. Terus idealnya apa Bu? Apalagi kan anak-anak di sana itu kan mulai sempit, tidak ada ruang bermain atau gimana itu? Iya, itu yang sangat memprihatinkan karena akhirnya kondisinya mereka sama sekali tidak punya ruang untuk bermain, sehingga mereka bermain itu di wilayah-wilayah yang seringkali itu yang berbahaya ya, misalnya daerah air gitu kan. Akhirnya mereka bermain karena sudah tidak ada lagi ruang untuk mereka bermain, misalnya main bola, tapi adanya cuma air ya sudah mereka akhirnya main di atas air, kalau enggak main kayak di pematang gitu ya. Dan kalau misalnya salah lari gitu tergelincir, nah itu kan itu yang namanya anak-anak itu kan kadangkala tidak akan memikirkan sepanjang orang tua memikirkan, artinya bahaya. Nah, anak-anak itu tidak punya ruang bermain di wilayah-wilayah yang terdampak banjir dan rob. Hampir seluruh wilayahnya itu sudah dipenuhi oleh air, sehingga untuk bermain saja ya mereka harus menggunakan wilayah-wilayah yang sebenarnya sangat berbahaya kalau mereka harus menggunakan lokasi-lokasi tersebut gitu. Kalau itu ada aturannya nggak Bu untuk tata letaknya itu harus seperti apa Bu idealnya di lingkungan pesisir tetap? Nah, kalau misalnya kita bicara tentang anak itu kan anak itu adalah haknya untuk bermain Mbak. Haknya untuk bermain dan belajar kan ya. Di satu mereka belajar nggak bekerja, dan satu lagi adalah bermain gitu ya. Jadi hanya belajar, dan belajar itu juga nggak ada batas waktunya. Jangan sampai kemudian anak tidak punya hak kemudian untuk bermain. Nah, dia kan punya hak untuk bermain. Artinya berarti harus disediakan ruang-ruang kan, ruang-ruang untuk mereka bisa bermain. Nah, kalau ruang bermain itu saja tidak ada, terus bagaimana? Berarti kan ada yang terenggut dari kondisi banjir dan rob yang ada di pesisir. Hak anak untuk mendapatkan ruang bermain itu menjadi tidak ada lagi gitu. Di sisi lain kegiatan bermain, biasanya anak kecil kan ada yang bermain sepak bola, bal-balan itu, ada yang bermain voli dan sebagainya. Nah, hari ini semenjak 5 tahun terakhir ini, kegiatan-kegiatan bermain dan olahraga untuk anak-anak itu kita lihat sudah berhenti total karena memang fasilitasnya sudah hancur karena rob dan abrasi. Jadi ke depan memang kita perlu mempertahankan generasi muda kita dari bahaya rob dan abrasi. Mayoritas penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan membuat mereka enggan pergi dari kawasan rob. Kondisi hidup berdampingan dengan AIROB terpaksa dilakukan dan memilih untuk tetap bertahan, termasuk dengan anak-anak yang mulai terbiasa dengan keadaan tersebut. Padahal pada kondisi rob, anak merupakan korban yang paling rentan. Sesuai data yang tercatat di Puskesmas Bonang 1, pada bulan Juni 2023 terdapat 16 dari 40 kasus dermatitis mengenai anak Tridesa. Kemudian 94 dari 243 kasus ISPA dan 12 dari 28 kasus diare ikut menyerang kesehatan anak. Selebihnya, DBD menjadi kasus terparah pada dampak rob. Tercatat kenaikan kunjungan Puskesmas Bonang 1 dari tahun 2022 terdapat 22 kasus DBD pada anak di Tridesa, dan di pertengahan tahun 2023 ini sudah terjadi 19 kasus DBD pada anak di Tridesa. Berdasarkan data RRCI atau Indeks Resiko Iklim Anak, terdapat beberapa resiko kerentanan perubahan iklim yang terjadi pada anak, di antaranya kesehatan dan gizi anak, pendidikan, air bersih dan sanitasi, kemiskinan, aset komunikasi, serta jaminan sosial.
Dalam laporan tersebut, pada Mei 2023, oleh Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF menyebut 28,3 juta anak di Indonesia sangat rentan terhadap banjirop, termasuk 5.887 anak di Tridesa terancam dengan kondisi perubahan iklim. Pak, ini kan sudah terkepung air ya Pak? Ya. Masyarakat ini pernah ada rencana untuk bermigrasi atau gimana Pak sebelumnya? Nah, susahnya gini Mbak Nyun Sewu. Kalau kita beberapa itu Nyun Sewu, ada yang migrasi itu rata-rata yang mempunyai pekerjaan di luar daerah atau di luar desa sini. Kalau yang kebanyakan mayoritas nelayan itu tidak mau direlokasi ataupun tidak mau pindah karena pekerjaannya, mata pencahariannya di sini, karena tidak ada kegiatan lainnya atau pekerjaan lainnya, jadi bertahan bagaimana caranya, yang penting bisa bertahan di seperti ini. Kalau pas ini Pak, rob, ini kan sering kena rob setiap hari ya Pak? Kadang kesehatan itu terganggu, ya masuk angin lah, batuk-batuk gitu. Yang sering kena itu siapa Pak? Yang kena ya serumah. Gantian ngoten? Gantian. Bu, mungkin bisa dijelaskan kondisi kesehatan di anak di wilayah Tridesa ini bagaimana Bu? Ya, kalau di Tridesa, di Morodemak, Margolindo, dan Purworejo, untuk kunjungan di kami itu sekitar antara 20-25%. Angka kesakitan segitu dari total kunjungan, baik di puskesmas, di PKD maupun di pustu. Kalau kondisi penyakit yang sering dialami anak di wilayah tersebut apa? Ya, kunjungannya segitu itu diagnosanya sekitar beda-beda ya. Jadi untuk kasus dermatitis sendiri itu di 3 desa itu untuk 40 kasus yang ada itu di angka kisaran antara 2,5 sampai 25%. Kemudian untuk kasus DBD sendiri itu ya lumayan meningkat Mbak, jadi lumayan meningkat. 21 kan ada 7 di tingkat puskesmas, kemudian di 2022 itu 57, kemudian untuk 2023 baru di bulan Juni itu sekitar 53. Dan untuk kasus yang di anaknya itu 24,5% di Morodemak, Purworejo 5,26 dan Margolindo 8,7%. Jadi karena faktor lingkungan ya, jadi lingkungan yang rob, kemudian mestinya kan tingkat kebersihannya, konsumsi airnya ya untuk hariannya juga akan terkontaminasi. Kemudian untuk kasus diarenya sendiri itu untuk anak ya dari 28 kasus di bulan ini ya, di bulan ini itu ada 28 kasus. 28 kasus itu 4 ada di desa Purworejo, Margolindo ada 7 dan Morodemak ada 1. Jadi sekitar 25% itu sudah ada di Margolindo gitu. Sebenarnya di kami itu ada inovasi bawang kating ya. Bawang kating itu lebih ke pemberdayaan. Jadi ada pemberdayaan kader di KPM untuk membantu kita di proses pengukuran tadi, pengukuran berat badan, tinggi badan. Dari situ ketahuan kira-kira potensi untuk stunting atau gangguan gizi yang lain itu jadi kelihatan kalau sudah awal tahu nanti kan intervensinya lebih cepat. Itu sering ada keluhan dari siswa nggak Bu? Kan terendam terus ini kakinya, ngonten gatel atau gimana? Ya kadang-kadang ada yang rangen, ada yang izin tidak masuk angin Bu, sakit, perutnya kembung gitu. Makanya kami sarankan sebelum berangkat sekolah, anak-anak harus makan pagi, sarapan dulu. Antisipasi biar tidak kan tergenang air terus, tidak kembung perutnya. Untuk yang di sana itu kan kelasnya kok agak tinggi Bu, itu emang program sengaja dibuat seperti itu atau bagaimana? Itu kelas panggung bantuan dari pemerintah hanya 1 kelas, digunakan untuk kelas 5 dan nanti kelas 1 kan itu ada rob terus airnya tinggi, terus masuk ditaruh di kelas panggung juga, diamankan di kelas panggung. Itu nantinya akan dikonsep semua sekolah atau bagaimana Bu? Seperti ini itu. Kemarin kan minta bantuan ke dinas, sudah diobservasi, dicek, disetujui, rencana mau
dibuat tinggi, entah itu ditinggikan dihuruk, ditinggikan atau dibuat panggung, kita belum tahu. Nah, ini dia tadi sahabat beta kondisi dari SDN Purworejo 1. SD ini sudah tergenang rob sejak tahun 2020. Jadi air ini datang dari air limpasan dari tambak yang terkena rob juga. Sehingga air di sini tidak bisa keluar meskipun disedot dengan pompa air. Rob tidak hanya menjadi masalah bagi orang tua, melainkan anak, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lainnya. Permasalahan ini seharusnya tidak hanya diselesaikan dari tingkat masyarakat saja, tapi juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sampai jumpa di liputan Beta News selanjutnya.